Kemudian hoax berikutnya adalah santri-santri ini pulang. Nah, ini saya ingat betul naik di televisi juga. Framing ini dimainkan oleh televisi juga. Entah hanya TV One atau ada stasiun televisi lain juga yang menaikkan berita ini. Dan ini framing juga, ini hoax juga. Jadi ketika santri-santri itu pulang, ada pihak yang diam-diam mendokumentasikan itu. Dan kemudian dinaikkan ke berita. Katanya santri-santri ini ketakutan dijemput oleh orang tua mereka dan pulang. Dan karena izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah ini dicabut. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Ini santri-santri yang pulang karena libur. Oke? Santri-santri yang pulang ini karena libur. Ini baru saja terima rapot. Ya, baru saja terima rapot. Setelah terima rapot, seusai terima rapot, mereka pulang libur. Tapi di framing katanya ini santri-santri ketakutan karena izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah dicabut. Sehingga santri-santri ini ketakutan dan merasa enggak jelas nasib mereka kayak mana sehingga mereka pulang. Itu framing isu. Kenyataannya enggak seperti itu. Santri-santri itu bukan lari karena ketakutan, bukan pulang karena ketakutan. Mereka pulang karena libur. Nah, kemudian 3 hari berselang pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah itu dibatalkan. Nah, kemudian ada santri-santri datang, momen santri-santri kembali ke Pondok Pesantren Sidikiyah itu pun didokumentasikan, diam-diam didokumentasikan oleh pihak tertentu. Naik lagi ke berita. Saudara, santri-santri yang pulang kemarin karena ketakutan, karena izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah telah dicabut, kini telah kembali ke Ponpes Sidikiyah karena pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah telah dibatalkan. Ini semua adalah framing. Ini semua adalah hoax yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena santri-santri yang kembali ke Pondok Pesantren Sidikiyah yang didokumentasikan kemudian di framing katanya santri-santri yang pulang karena ketakutan kemarin sudah kembali ke Ponpes Sidikiyah karena pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah itu telah dibatalkan oleh Kementerian Agama. Hoax semuanya. Santri-santri itu pulang kembali ke Pondok Pesantren Sidikiyah karena sudah waktunya masuk sekolah kembali. Ini hoax. Sederetan hoax yang bukan hanya dimainkan oleh WCC, tetapi juga naik ke berita-berita, naik ke media-media mainstream, naik ke stasiun-stasiun televisi. Tapi sekarang satu persatu mulai terungkap fakta-fakta di lapangan, kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan yang ternyata bertolak belakang dengan framing isu selama ini yang sempat dihebohkan oleh media-media mainstream, yang sempat dihebohkan oleh stasiun-stasiun televisi. Ini media-media mainstream, ini stasiun-stasiun televisi, satu pun tidak ada yang menaikkan klarifikasi. Tidak ada yang membuat klarifikasi bahwa pemberitaan-pemberitaan sebelumnya yang menghebohkan jagat Nusantara itu hanyalah karena disinformasi atau penyebabnya adalah miskomunikasi dan lain sebagainya. Nggak ada satupun yang melakukan klarifikasi. Ini yang menurut saya sangat disayangkan. Jadi kalau masyarakat itu sudah terlanjur disesatkan dengan framing isu,
Dan tidak ada siapapun yang datang ke TKP untuk mengungkap fakta sebenarnya. Karena sudah terlanjur media-media mainstream ini menggoreng, memframing isu seperti itu. Sudah terlanjur stasiun-stasiun televisi ini memframing isu seperti itu. Maka masyarakat itu selamanya akan disesatkan dengan pemberitaan-pemberitaan. Jadi harus ada orang seperti Gus Arya, seperti saya, yang berani turun ke lapangan, melakukan investigasi untuk mengungkap fakta sebenarnya yang terjadi di sana. Nah, sekarang belum ada satu media mainstream pun yang membuat klarifikasi bahwa pemberitaan-pemberitaan terdahulu tentang Mas Beki, tentang Mbah Yai Muhtar Muti, tentang Ponpes Sidikiyah, itu semua bersumber dari kesalahpahaman atau disinformasi atau miskomunikasi dan enggak ada satupun. Stasiun-stasiun televisi tidak ada satupun yang membuat klarifikasi bahwa pemberitaan-pemberitaan sebelumnya yang membuat heboh jagat Nusantara itu bersumber daripada miskomunikasi atau disinformasi. Enggak ada satupun. Ini sangat disayangkan, ya. Rudian Channel terus pada berantem sama teman sendiri. Kadrun tinggal tepuk tangan. Loh, jangan bawa isu Kadrun, ya. Ini salah. Ini fanatisme yang membabi buta, ya. Apakah karena dia itu satu arah sama saya, karena dia itu sesama pendukung pemerintahan yang sah, sehingga ketika dia menyebarkan hoax, saya harus membela dia, begitu. Dan hoax yang disebarkan itu tidak tanggung-tanggung. Hoax yang disebarkan itu mencemarkan nama baik Pondok Pesantren Sidikiyah. Pondok pesantren yang sangat nasionalis. Bahkan nasionalisnya Pondok Pesantren Sidikiyah itu lebih jauh beratus-ratus kali lebih daripada nasionalisme diri saya. Nasionalisme yang ada di Pondok Pesantren Sidikiyah itu ratusan kali jauh lebih besar nasionalisnya daripada nasionalisme Anda. Nah, ini Pondok Pesantren Sidikiyah yang beratus-ratus kali lebih besar nasionalismenya daripada saya dan Anda, ini yang nama baiknya dicemarkan oleh Rudy Kamri. Nah, apakah saya harus tetap berpihak kepada Rudy Kamri ketika dia menyebarkan sebuah hoax yang merusak nama baik Pondok Pesantren Sidikiyah yang beratus-ratus kali lebih besar nasionalismenya daripada saya dan Anda itu? Itu konyol menurut saya. Enak kan? Saya kalau udah terpancing emosi ngomongnya makin enak itu. Nggak bisa seperti itu. Ini Pondok Pesantren Sidikiyah beratus-ratus kali bahkan beribu-ribu kali lebih besar nasionalismenya daripada nasionalisme saya. Ini Pondok Pesantren Sidikiyah nasionalismenya itu beratus-ratus kali bahkan beribu-ribu kali lebih besar daripada nasionalisme Anda. Nah, ini kemudian ada satu orang pegiat sosial media yang hanya berlindung di balik tameng pendukung pemerintahan yang sah, yang kemudian menyebarkan hoax yang memojokkan Pondok Pesantren Sidikiyah ini, mencemarkan nama baik Pondok Pesantren Sidikiyah ini, menodai nama baik Pondok Pesantren Sidikiyah, menodai nama baik Mbah Yai Muhtar Muti, menodai nama baik Gus Beki. Harus saya bela. Karena dia berlindung di balik tameng pendukung pemerintahan yang sah, begitu. Karena sesama pendukung pemerintahan yang sah, jadi harus saya bela. Saya harus tetap berpihak kepada dia, terhadap kepada Rudy Kamri ini. Begitu. Konyol sekali. Itu konyol, saudara. Ya, konyol sekali. Rudy Kamri itu nggak akan bisa mengumpulkan 50 juta orang yang nasionalisme. Oke, yang nasionalis.
ya. Rudy Kamri itu nggak bisa mengumpulkan 100 juta orang yang nasionalis, yang tetap berpegang teguh kepada nasionalisme. Kalau seandainya Rudy Kamri ini bisa mengumpulkan puluhan juta orang yang tetap berpegang teguh kepada nasionalisme, atau 100 juta orang yang didoktrin sedemikian rupa agar tetap fanatik terhadap nasionalisme, maka mungkin saya akan berpihak kepada Rudy Kamri. Karena dia melakukan satu hal yang lebih besar daripada yang ada di Ponpes Sidikiyah. Iya. Karena yang dilakukan oleh Rudy Kamri itu lebih luar biasa daripada yang dilakukan oleh Ponpes Sidikiyah. Yang dilakukan oleh Ponpes Sidikiyah baru 5 juta. Ya, dan terus meningkat. Jadi ini kontribusi luar biasa yang dilakukan oleh pihak Ponpes Sidikiyah. Menanamkan benih-benih nasionalisme kepada masyarakat. Mendoktrin masyarakat sampai begitu fanatik terhadap nasionalisme. Dan 5 juta orang dan yang sekarang terus berkembang jumlahnya ini, terus bertambah jumlahnya ini, adalah manusia-manusia Indonesia yang begitu fanatik berpegang teguh kepada nasionalisme. Cinta tanah air bagian daripada iman.